Raden Katong yang kemudian lazim disebut Bathara Katong, bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Bathara Katonglah penguasa pertama Ponorogo, sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro. Tidak lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari selir, yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Lembu Kanigoro mengikuti jejaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya kelima yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo, para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya kelima dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126, beliau yaitu Ki Padmosusastro disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Djoko Piturun atau disebut juga Raden Harak Kali. Beliau adalah salah seorang putra Brawijaya kelima dari garwo Pangrambi atau selir yang tinggi kedudukannya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya kelima memunculkan reaksi dari elit istana yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Bujang Anom Ketut Suryo Ngalam, seorang penganut Hindu yang berasal dari Bali. Tokoh yang terakhir ini kemudian keluar dari Majapahit dan membangun peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis yang kemudian dikenal dengan nama Wengker atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu. Dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu, kini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jetis. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog. Dan reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, disimpulkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa, disimbolkan dengan dadak merak. Dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Bujang Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo inilah yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit. Dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kesultanan Demak yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit walaupun dengan warna Islamnya. Sunan Kalijogo bersama muridnya Ki Muslim atau Ki Ageng Mirah
mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demangkutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuatan dan kekuasaan Islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong, dengan salah satu seorang santrinya bernama Selo Aji, dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Buddha, animisme, dan dinamisme. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya, Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandhini dengan iming-iming akan dijadikan istri. Kemudian Niken Gandhini inilah yang dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Koro Weleng, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Wringin Anom, Sambit, Ponorogo. Hari ini oleh para pengikut Kutu dan masyarakat Ponorogo, terutama dari Abangan, menganggap hari itu sebagai hari nasnya Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu ini disebut sebagai Gunung Bajin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan mukso dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah dihilangkannya Ki Ageng Kutu, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Dari pintu inilah Katong kukuh menjadi penguasa Ponorogo, mendirikan istana dan pusat kota, dan kemudian melakukan Islamisasi Ponorogo secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Bathara Katong. Tentu bukannya tanpa rintangan, banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Lantas bangunan-bangunan didirikan sehingga kemudian penduduk pun berdatangan. Setelah menjadi sebuah istana kadipaten, Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya, yakni Niken Sulastri, sedangkan adiknya Suramenggolo tetap ditempatkannya, yakni di Dusun Ngampel. Oleh Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pranaraga, yang berasal atau diambil dari sebuah
babat legenda Pramanaraga. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni, dan raga artinya jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Kesenian reog yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo melalui dieliminasi dari unsur-unsur pemberontakan dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantarangin sebagai sejarah reog, membuat kesenian tandingan semacam jemblungan dan lain sebagainya, para punggawa dan anak cucu Bathara Katong. Inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Dalam konteks inilah keberadaan Islam sebagai sebuah ajaran kemudian bersilang sangkarut dengan kekuasaan politik. Perluasan agama Islam membawa dampak secara langsung terhadap perluasan pengaruh, dan berarti juga kekuasaan, dan Bathara Katonglah yang menjadi figur yang diidealkan penguasa sekaligus ulama.